adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Video Bagus. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman ya. Jadi video ini adalah video edukasi ya, sifatnya edukasi tentang sebuah kejadian ya ini ya. Itu teman-teman bisa lihat warna yang menggelap. Ini adalah sebuah jarum pentul yang tidak sengaja tertelan oleh seseorang dan menancap di tenggorokan. Itu ya. Jadi orang yang mengalami ini adalah seorang siswi SMP waktu itu. Siswi SMP, dia punya kebiasaan kalau memakai jilbab itu jarum pentulnya digigit dulu, disimpan di mulut ya, digigit. Terus dia ceritanya sih dia katanya dikagetkan oleh temannya, akhirnya dengan spontan atau secara tiba-tiba jarum pentulnya itu tertelan, kemudian menancap di bagian ini tenggorokan bagian atas ya. Ini kalau teman-teman lihat itu terlihat jarumnya menancap di esofagus. Nah, yang di sebelah atas itu ada segitiga. Itu adalah pita suara ya, jalur masuknya ke bronkus ke arah paru-paru. Kalau yang sebelah bawah ini esofagus yang masuk ke arah lambung untuk makanan. Nah, jadi kejadiannya ini sudah lama, sudah tahun 2015 ya, bulan berapa itu? Bulan 1. Dan malam hari. Jadi waktu itu saya sedang di rumah, sedang ya mau istirahat ya, malam jam 10 malam. Kemudian ditelepon oleh dokter saya, yaitu yang bertindak selaku operator untuk pemeriksaan endoskopi. Jadi setelah ditelepon kemudian saya ya langsung berangkat ke kantor, ke rumah sakit untuk mempersiapkan alat untuk melakukan ekstraksi ya, kita menyebutnya untuk mengeluarkan benda asing ini adalah ekstraksi. Ini sebagai corpus alinum, yaitu berupa jarum pentul yang tidak sengaja ditelan oleh pasien. Dan alat endoskopi kami itu tidak dilengkapi dengan alat untuk mengambil benda yang seperti ini bentuknya ya. Jadi ini yang kami pakai ini adalah forceps biopsi atau alat untuk mengambil sampel jaringan pada dinding mukosa saluran pencernaan apabila kita ingin melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap dinding mukosa yang kita curigai misalnya terjadi iritasi atau ada luka seperti itu. Biasanya kita ambil menggunakan biopsi forceps ini. Jadi biopsi forceps ini sangat kecil ya, ukurannya sekitar sebesar ini, sebesar apa ya, sebesar sedotan yang kecil untuk biasanya untuk air mineral itu, seperti itu kira-kira besarnya. Dan karena ini yang akan kita ambil ini logam berupa jarum, kemudian biopsi forceps kita ini juga logam, dan di ujungnya itu tidak ada geriginya, dia hanya penjepit saja, maka kita sangat kesulitan. Apalagi ini posisinya ada di tenggorokan ya, tenggorokan itu sangat sempit, jadi untuk manuver kameranya sendiri ini sangat susah. Makanya saat kita lakukan ini percobaan untuk pengambilan ini sangat iritatif sekali, mukosanya terjadi iritasi karena bergesekan dengan
kamera dan juga biopsi forceps nih. Kalau kita lihat itu banyak keluar darah ya. Tapi itu tidak apa-apa, jadi dinding mukosa di tenggorokan ini normal saja kalau berdarah-darah karena tergores oleh benda atau alat yang kita pakai untuk mengambil. Jadi prinsipnya sih sama dengan kulit kita, kulit luar itu kalau tergores, lecet ya berdarah seperti itu. Tapi asalkan tidak terjadi infeksi, tidak ada bakteri yang menginfeksi di situ, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi lukanya ini luka yang biasa ya. Ini luka yang disebabkan bukan karena infeksi bakteri, tapi karena goresan dari biopsi forceps dan kamera endoskopi yang kita gunakan untuk mengambil ini benda asing, ini jarum pentul. Ini gambarnya goyang-goyang terus ya, karena seperti yang saya bilang tadi, tempatnya ini ada di tenggorokan. Itu yang nonjol itu adalah epiglottis. Terus jadi kejadian menggigit jarum pentul atau menyimpan jarum pentul di mulut itu sangat berbahaya kalau kejadiannya seperti ini. Jadi karena kaget, tertelan dan nancap di tenggorokan. Ya, dan orangnya pun ya kelihatannya sih tidak terlalu sakit ya, tapi pasti tidak nyaman dan mau makan pun takut karena ada yang nancap seperti itu. Dan yang pastinya lama-lama kalau tidak bisa diambil, maka lukanya akan bertambah lebar ya, karena di tenggorokan ini nggak bisa diem ya, dia gerak terus. Ada namanya peristaltik, gerakan peristaltik untuk kalau kita menelan ludah, menelan makanan, dan dia bergerak. Selain itu juga ada gerakan dari epiglottis yang membuka menutup untuk jarum pentulnya ya, kelihatannya warna orange. Dan ini berhasil kita tarik. Tetapi setelah sampai di luar kameranya, kami periksa jarumnya ternyata tidak ada. Kami sempat khawatir juga, tapi di kamera tadi terlihat jelas bahwa jarumnya sudah terjepit dan berhasil kita tarik. Akhirnya kita coba masuk kembali untuk mengecek jarumnya ada di mana. Sudah terlepaskah atau masih nancap. Tetapi waktu kita masuk baru sampai di mulut ya, sampai di mulut pasien, kita menemukan ternyata jarumnya itu tertinggal di gigi pasien ya. Ini kita akan lihat. Nah, itu jarumnya nyangkut di sela-sela gigi pasien. Akhirnya tertinggal di gigi pasien ya. Ini kita akan lihat. Nah, itu jarumnya nyangkut di sela-sela gigi pasien. Kita ambil manual kan bahwa jarumnya itu tertinggal di gigi pasien ya. Ini kita akan lihat. Nah, itu jarumnya nyangkut di sela-sela gigi pasien. Akhirnya sudah kita pastikan bahwa jarumnya sudah tercabut dan sekarang posisinya tidak di tenggorokan lagi. Posisinya sudah berpindah di dalam mulut. Nah, karena di dalam mulut sudah bisa kita ambil manual. Akhirnya pemeriksaan atau ekstraksi jarum pentul ini, alat endoskopinya, kameranya kita tarik keluar, dan kemudian waktu itu saya ambil pakai tangan kosong saja ya, jadi tinggal dibuka aja mulutnya.